IP, gimana nih kabar kalian? Always happy kan? Selamat datang kembali di IP Talks. Nah, bagi Sobat IP yang belum tahu apa itu IP Talks, jadi IP Talks ini adalah program podcast dari program studi ilmu pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta yang tujuannya untuk membagikan berbagai informasi baik dari kegiatan kemahasiswaan, akademik, sharing pengalaman, dan masih banyak lagi. Nah, pada IP Talks episode kemarin, kita udah bahas tuntas magang dan studi independen bersertifikat (MSIB). Nah, bagi Sobat IP yang belum nonton videonya, jangan lupa untuk ditonton dulu ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe channel YouTube IP Amikom, serta nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan konten berikutnya. Oke, untuk episode yang ketiga ini kita mau sharing dan cerita-cerita mengenai bagaimana beasiswa merubah hidup mahasiswa. Oh ya, sebelumnya kenalin, aku Entris, Sobat IP Angkatan 2021 yang akan memandu acara IP Talks episode 3 kali ini. Lalu di sebelah aku udah hadir kakak-kakak yang pastinya keren-keren banget nih. Mereka merupakan beberapa mahasiswa yang beruntung. Oke, kita kenalan dulu nih dengan kakak siapa? Oke, kenalin, aku Aulia Karisma Putri dari Sobat Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Kenalin, aku Marla Novianti dari Sobat IP Angkatan 2021. Oke, Sobat IP udah kenal kan? Sekarang kita akan masuk di inti pembahasan IP Talk episode 3 kali ini. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama, gimana sih perasaan kalian ketika pertama kali tahu bahwa kalian telah dipilih sebagai penerima beasiswa? Boleh dari Kak Marlina dulu? Oke, perasaan aku waktu itu sangat-sangat ngerasa seneng ya. Bersyukur juga, beruntung karena nggak semua orang punya kesempatan dan privilege untuk merasakan beasiswa. Untuk kalian? Kalau aku pribadi tentunya juga ikut senang, kemudian bersyukur juga. Nah, senangnya kenapa nih? Senangnya karena aku bisa dapat kesempatan ini untuk melanjutkan jenjang ke perguruan yang lebih tinggi melalui beasiswa ini gitu. Oke, selanjutnya apa yang menjadi momen puncak atau berkesan dalam perjalanan kalian selama menjadi penerima beasiswa? Momen berkesan dan momen puncaknya tuh saat kita harus mempertahankan nilai ya, karena di akhir semester setelah UAS kita tuh ada monitoring dan evaluasi, di mana kita harus menyetorkan nilai kita, IPK kita, dan prestasi kita. Apa sih lomba-lomba terakhir yang kita ikuti, mungkin sertifikat yang berguna yang bisa menjadi kredibilitas diri kita saat menunjukkan oh saya tuh bertanggung jawab loh atas beasiswa saya gitu. Untuk kalian? Kalau menurut saya momen paling berkesan itu sama seperti Kak Marlina tadi, ketika kita mempertahankan IPK kita harus di atas 3 ya. Nah itu kemudian ketika saya pribadi ini mengikuti organisasi Imadikom itu kan organisasi wajib untuk beasiswa saya yaitu KIP. Kemudian momen berkesan lagi ketika saya berhasil memanfaatkan waktu kuliah saya ini dengan mengikuti asisten praktikum. Nah itu menjadi momen paling berkesan menurut saya. Iya. Jadi selama menjadi penerima beasiswa, kalian juga harus bertanggung jawab dengan cara berpartisipasi dan aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang diri sendiri dan juga untuk kampus. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih manfaat terbesar yang kalian rasakan sebagai penerima beasiswa selama masa kuliah kalian? Manfaat terbesarnya kita itu mendapatkan kesempatan yang jauh-jauh lebih besar daripada banyak orang yang nggak bisa merasakan di posisi kita, terutama di bidang pendidikan. Kita bisa mengenyam pendidikan kuliah, terus kita bisa ketemu banyak orang relasi, kita bisa diskusi banyak hal, terus intelektual kita akan bertambah sih, dari aku kayak gitu. Oke. Untuk kalian? Menurut saya manfaat terbesar ketika saya menerima beasiswa ini adalah ketika saya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, di mana kalau nggak ada beasiswa ini mungkin saya dalam melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi ini mengalami kesusahan gitu. Kemudian dalam manfaat dalam menerima beasiswa ini saya dapat
tahu wawasan yang mungkin teman-teman yang lain yang nggak menerima beasiswa ini tahu. Kemudian saya juga mendapatkan relasi dengan dosen-dosen dan juga teman-teman yang lainnya gitu. Nah, gimana sih cara kalian menjaga rasa syukur dan motivasi selama pendidikan kalian sebagai penerima beasiswa? Mungkin salah satu caranya adalah selalu setiap waktu tuh selalu ingat kalau nggak semua orang tuh bisa merasakan atau mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Terus selalu evaluasi diri, oh ternyata semester ini tuh saya kurang di bagian ini, semester ini saya terlalu berlebihan di bidang ini. Jadi kita harus selalu fokus kalau prioritas pertama kita tuh pendidikan dan mempertanggungjawabkan beasiswa kita. Oke, untuk Kak Aul? Kalau menurut saya cara menjaga agar kita tetap bersyukur dalam menerima beasiswa ini seperti yang dibilang Kak Marlina tadi, kita harus bertanggung jawab dalam menjalani beasiswa ini. Kemudian selalu ingat bahwa yang diperoleh ini adalah suatu kayak anugerah gitu. Kemudian kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam menempuh pendidikan ini. Kemudian aktif juga dalam organisasi gitu sih. Oke, berarti cara Kak Marlina untuk menjaga rasa syukurnya tadi dengan cara selalu evaluasi ke diri ya. Jadi harus bertanggung jawab selalu sama apa yang udah dilaksanakan selama masa pendidikan. Oke, untuk Kak Aya tadi berarti harus selalu aktif juga ya, berarti untuk menjaga rasa syukurnya, untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dijanjikan tadi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah selama menjadi penerima beasiswa pasti ada dong tantangan yang kalian hadapi. Kalau iya, gimana cara kalian mengatasinya? Kalau dari aku, karena aku kerja sambil kuliah ya, jadi tantangan terbesarku tuh antara memanage waktuku, gimana kuliahku tetap stabil dan kerjaku juga stabil gitu. Mungkin banyak orang bilang kalau ya udah kalau kerja aja, kalau kuliah aja, tapi menurutku itu pilihan sih. Kenapa enggak kalau kita bisa berusaha di dua bidang dan memaksimalkan keduanya, kita lakuin aja selama itu nggak merugikan orang lain gitu. Jadi tantangannya manage waktu, manage nilai juga kan, effortnya biar kalau kerja kelompok terutama biar lebih tetap bisa berkontribusi, terus nilainya stabil, tapi kerjaan juga tetap jalan gitu sih dari aku. Oke, tapi sejauh ini lancar-lancar aja Kak, maksudnya nggak ada kayak kendala yang mengganggu keduanya gitu? Mungkin kalau kendala sih kadang ada di fase aku capek terus sakit ya, cuma kalau kendala yang besar-besar gitu alhamdulillah belum ada. Oke, keren banget nih Kak Marlina bisa kuliah sambil bekerja. Kalau untuk Kak Aya? Sama sih sebenarnya, kayak menjaga keseimbangan antara akademik kemudian juga non akademiknya. Nah kebetulan kan aku di non akademik ini kayak bahasa Jawanya nyambi gitu, nyambi jadi kayak asisten praktikum. Kemudian malam hari aku juga nyambi sebagai penjaga toko kerja gitu. Jadi kayak kita tuh harus kayak tadi memanage waktu, kemudian menjaga keseimbangan antara akademik dan juga non akademik ini. Oke. Ternyata Kak Aya juga keren guys, karena dia bisa membagi waktu antara kerja dan kuliahnya. Oke. Bagaimana beasiswa telah mempengaruhi pilihan akademik dan rencana karir kalian? Apakah berpengaruh? Maksudnya bisa jadi kalian kemarin tidak memilih program studi ini atau awalnya ada pilihan lain, tapi karena demi beasiswa dan agar bisa kuliah mungkin kalian jadi mendapat istilahnya pandangan baru gitu ya. Pandangan baru buat bisa kuliah di prodi ini dan mendapatkan beasiswa itu. Kalau dari aku sebelum masuk ke perkuliahan aku tuh udah tertarik sama politik ya, walaupun politik tuh nggak sepenuhnya di pemerintahan, cuma kan 11-12 lah. Nah tapi setelah aku masuk ilmu pemerintahan, aku semakin melek politik, aku semakin punya wawasan yang lebih luas, dan untuk karir sendiri aku malah semakin punya pandangan
oh setelah lulus aku pengen ini, aku pengen kesana dan pengen kesana gitu. Oke. Kalau rencana karir Kak Marlina kira-kira mau jadi apa nih? Kalau aku ada kesempatan di bidang politik, aku pengen sih join parlemen. Wow. Cuma kalau nggak ada di kesempatan itu, aku lanjutin karirku sebelum lulus. Aku kan di bidang digital marketing, terutama di copywriter. Jadi mungkin aku lanjutin karirku di copywriter. Oke. Kalau Kak, Kalau saya sih tentunya sangat berpengaruh ya, karena sebelum daftar beasiswa di program ilmu pemerintahan Amikom ini, dulunya aku pernah daftar juga beasiswa magang BCA. Nah, ketika itu kan pas daftar beasiswa magang BCA sudah sampai ke tahap psikotes, tetapi karena kebetulan aku diterima juga di beasiswa KIP kuliah Amikom ini dalam prodi ilmu pemerintahan. Nah, kemudian aku memutuskan untuk ambil yang di Amikom. Nah, tentunya kan dari pertamanya mau kerja di bank, kemudian akhirnya ambil ke ilmu pemerintahan gitu. Kalau misalkan rencana karir jadi berubah ya, dari dulunya mau kerja di bank, sekarang pengennya jadi ASN gitu. Jadi untuk kedepannya rencananya mau daftar ASN? Iya gitu sih. Semoga berhasil ya kalian berdua. Oke. Nah, apa sih hal yang paling kalian hargai dari kesempatan ini dan apa yang ingin kalian capai selanjutnya? Yang paling aku hargai, sekali lagi kesempatan ada di kursi kuliah Amikom. Saya di kesempatan ini sangat berterima kasih kepada Pak Suyanto, terus Pak Kaprodi kita, Pak Zudan, karena telah memberikan kesempatan saya beasiswa sehingga saya bisa menempuh pendidikan di sini. Itu benar-benar satu hal yang apa ya, sampai sekarang tuh kadang masih bikin aku nggak percaya gitu loh, kenapa aku bisa kuliah gitu dan diberi kesempatan yang sangat-sangat berharga dan nggak boleh aku sia-siain gitu. Terima kasih sekali lagi. Semoga Amikom selalu jadi kampus yang maju, punya inovasi dan dicintai sama para mahasiswa dan staf dosennya. Amin. Terus tadi pertanyaan apa ya saya? Ini apa yang kalian ingin capai? Untuk apa yang ingin aku capai, yang paling deket tuh kelulusan ya. Jadi aku pengen lulus cepet dan sesuai tempo yang aku tentuin targetku gitu. Selanjutnya tetap di karir sih. Kalau Kak Marlina targetnya kira-kira mau lulus di berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Oke, semoga nanti bisa tepat waktu ya. Semoga dilancarkan juga. Kalau untuk Kak Aya? Sama sih sebenarnya, dalam kesempatan kan yang daftar beasiswa ini kan lumayan banyak ya. Nah, kebetulan kita nih dipilih dari beberapa teman-teman kita yang lainnya. Nah, kita yang keterima nih. Nah, yang paling aku hargain sih kesempatan kita dapat diterima itu. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya ini, apa sih yang Kak ingin capai? Maksudnya dalam waktu dekat ini ya? Sama sih sebenarnya, lulus tepat waktu, kalau bisa ya 3,5 tahun gitu sih. Oke. Jadi sebagai penerima beasiswa pastinya sangat-sangat bersyukur ya karena mendapatkan kesempatan yang nggak semua orang bisa merasakan itu, karena kan duduk di bangku kuliah ini membutuhkan mungkin biaya yang banyak dan ada orang juga yang tidak bisa melanjutkan duduk di bangku perkuliahan karena terkendala oleh biaya. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih pesan atau nasihat yang ingin kalian sampaikan kepada mahasiswa lain yang juga sedang berusaha mendapatkan beasiswa? Dari aku, jangan pernah simpan mimpi kalian selama kita masih muda, kita diberi umur kesehatan. Jangan malu, kerahkan semua effort yang kalian bisa.
terutama minta doa restu kedua orang tua ya. Dan kita sadar kan kita nggak punya privilege, tapi kita bisa bikin privilege itu. Tapi sadar juga kita juga butuh effort yang lebih banyak. Jadi kalau kita gagal sekali nggak apa-apa, tetap cari celah, cari kesempatan, cari informasi. Kalau kita nggak punya orang dalam, kita yang akan jadi orang dalam. Udah. Untuk Aya? Kalau dari aku, untuk teman-teman yang lain, jangan pernah menyerah, kemudian selalu kayak kita tuh harus berani mencoba gitu, karena jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal itu adalah salah satu kunci dari kesuksesan. Kemudian untuk teman-teman juga jangan lupa untuk cari-cari informasi mengenai beasiswa, kemudian tetap konsisten untuk belajar agar jadi kan beasiswa ini tuh nggak cuma kayak kita mengandalkan misal kurang mampu atau apa, kita kan harus juga berprestasi gitu. Nah teman-teman jangan lupa untuk konsisten belajar, kemudian seperti Kak Marlina tadi, jangan lupa untuk minta doa restu ke orang tua gitu. Oke. Nah, itu pesan atau nasihat buat kalian, mungkin calon mahasiswa baru atau mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan. Bisa jadi sejauh ini mungkin kalian terkendala dengan biaya atau terkendala dengan kayak udah nggak semangat lagi. Maksudnya sebagai anak muda kita harus terus berusaha nggak sih? Maksudnya jangan gampang menyerah, kalian harus tetap semangat karena apapun rintangannya, apapun yang harus dilalui pasti bakal ada solusinya gitu loh, asal kalian mau berusaha. Nah, buat kalian calon mahasiswa baru atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, jika mungkin kalian terkendala dengan biaya, kalian bisa untuk mendaftarkan mendaftarkan beasiswa seperti beasiswa prestasi atau beasiswa KIP kuliah gitu. Nah, untuk info lebih lanjutnya untuk beasiswa tadi kalian bisa cek di website kemahasiswaan. Nah, luar biasa sekali untuk narasumber kita kali ini. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke, podcast ketiga kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk Kak Aulia, Kak Marlina yang sudah bergabung dengan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel YouTube IPA Mikro, serta nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram IPA Mikro ya. Di sana juga banyak konten menarik lainnya. See you di petal selanjutnya. Bye.